Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman sekalian dan juga Pak Adam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai subsurface investigation. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, M. Nazil Al-Fatih dengan NIM Akil 066. Eh, Kemudian ada Fikri Noviansah dengan NIM 076, kemudian ada Arjun, ada Saputra dengan NIM 088, kemudian ada Viola dengan NIM 186, dan juga ada Dana Dwi Prasetyo dengan NIM 266. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai outline terlebih dahulu. Pada pembahasan kali ini, kami membawakan 7 outline. Yang pertama yaitu geological mapping, kemudian membahas mengenai inventory of wells, kemudian monitor wells, kemudian yang keempat ada test drilling and examination of drill cuttings, kemudian ada water level measurement, kemudian ada tracing technique, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai geological mapping. Pemetaan geologi merupakan langkah awal dan mendasar dalam investigasi bawah permukaan atau subsurface investigation. Nah, tujuan utama dari pemetaan geologi ini adalah untuk memahami bagaimana kondisi geologi yang mengontrol keberadaan, pergerakan, dan kualitas air tanah di suatu lokasi. Dengan menghubungkan data geologi permukaan dan bawah permukaan, ahli hidrogeologi dapat menentukan sebuah struktur, litologi, serta konfigurasi aquifer dan lapisan kedap air atau akuitar. Nah, pemetaan ini juga menjadi dasar untuk interpretasi model hidrogeologi dan untuk merencanakan lokasi pengeboran atau sumur uji secara efisien, menurut Moore tahun 2012. Nah, untuk sumber dan jenis data yang digunakan pada pemetaan geologi sendiri meliputi data utama yang berasal dari log pengeboran sumur atau bolok yang mencatat jenis batuan, kedalaman, dan juga kondisi air. Kemudian ada informasi tambahan yang diperoleh dari laporan pengeboran sumur, hasil instansi pemerintah, perusahaan, eksplorasi migas, serta catatan suhu publik. Kemudian bila data log tidak tersedia, logging geofisika lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi formasi batuan dan ketebalan aquifer. Nah, untuk pemetaan geologi sendiri ini terdapat teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama ada teknik cross section atau penampang melintang, yang mana dibuat untuk memperlihatkan susunan geologi bawah permukaan dari data log beberapa sumur. Kemudian juga ada pemetaan permukaan geologi, yang mana digunakan untuk mengenali batas formasi, struktur seperti lipatan, sesar, dan indikasi struktur bawah permukaan. Kemudian juga ada survei geofisika seperti resistivity, seismic refraksi, dan juga ground penetration radar atau GPR, yang mana digunakan untuk memperkirakan karakter lapisan tanpa pengeboran langsung. Kemudian, hasil dan manfaat dari pemetaan geologi sendiri meliputi memberikan visualisasi 3 dimensi tentang kondisi geologi bawah permukaan, kemudian menjadi dasar dalam perhitungan parameter aquifer, seperti ketebalan, penyebaran, dan juga hubungan hidrolik antar lapisan. Kemudian meminimalkan kesalahan dalam desain pengeboran dan interpretasi geofisika, dan juga meningkatkan efisiensi dan akurasi investigasi hidrogeologi secara keseluruhan. Oke, lanjut membahas mengenai inventory of wells. Inventarisasi sumur merupakan langkah awal penting dalam investigasi bawah permukaan untuk menentukan kondisi hidrogeologi existing di area penelitian. Nah, proses ini juga melibatkan pengumpulan data sumur yang sudah ada, baik dari sumber pemerintah, perusahaan, atau maupun laporan lama. Melalui data tersebut, ahli hidrogeologi dapat memahami kedalaman muka air tanah, yang mana karakter aquifer, arah alian, serta potensi ketersediaan air tanah tanpa perlu langsung melakukan pengeboran baru. Nah, tujuan inventarisasi ini yaitu mengidentifikasi jumlah, jenis, lokasi, dan juga kondisi fisik sumur yang sudah ada. Kemudian juga dapat menentukan kedalaman sumur, kedalaman muka air tanah, jenis formasi batuan, serta debit dan kualitas air. Kemudian juga memberikan dasar untuk pemodelan awal sistem aquifer tanpa perlu langsung melakukan pengeboran baru. Nah, data inventarisasi biasanya meliputi lokasi geografis, elevasi, kedalaman, total, jenis aquifer, konstruksi sumur, debit air, serta hasil uji kualitas air. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat peta sebaran sumur
dan kontur muka air tanah. Inventarisasi juga membantu mengidentifikasi sumur yang dapat dijadikan titik observasi atau monitoring pada tahap berikutnya, menurut MOU tahun 2012. Di sini juga terdapat gambar terkait well inventory form atau pengisian yang mana format standar pencatatan data sumur. Nah, formulir ini juga berfungsi untuk memastikan setiap sumur tercatat dalam lengkap dan juga seragam, sehingga data yang dapat dibandingkan antar lokasi secara ilmiah. Nah, untuk manfaat inventarisasi sendiri meliputi mempercepat proses interpretasi kondisi akuifer regional, kemudian juga dapat mengurangi biaya dan risiko dengan memanfaatkan data existing sebelum pengeboran baru, dan juga menjadi dasar untuk penentuan lokasi monitor wells dan desain uji akuifer berikutnya. Baik, selanjutnya merupakan monitor wells, di mana monitor wells sendiri itu adalah sumur pantau yang berfungsi untuk mengamati perubahan muka air tanah dan kualitas air secara periodik. Sumur ini ditempatkan di lokasi yang strategis untuk mewakili kondisi dari akuifer tertentu dan digunakan dalam pemantauan jangka panjang terhadap fluktuasi muka air tanah, arah aliran, serta kontaminasi akibat dari aktivitas manusia ataupun alam. Monitor wells ini sendiri dapat berupa sumur tunggal ataupun satu lapisan akuifer yang bertingkat atau disebut dengan nested well untuk memantau beberapa lapisan air seperti itu menurut MOR tahun 2012. Dan di bawah ini merupakan salah satu gambar dari well construction yang memperlihatkan skema konstruksi sumur pantau, termasuk juga pada komponen seperti pipa casing, ada juga saringan atau well screen, serta lapisan gravel pack, dan lapisan penutup berupa semen atau grout. Adapun tujuan dari pembangunan sumur pantau ini sendiri itu untuk mengukur fluktuasi dari muka air tanah atau water table dari waktu ke waktu. Lalu menentukan arah dan gradien aliran air tanah pada suatu area, serta memantau perubahan kualitas air tanah akibat dari kontaminasi ataupun eksploitasi. Di mana untuk catatan-catatan yang perlu dicatat, yang pertama itu ada dari anggota tim, kemudian purpose of sampling, kemudian lokasi, ada juga tipe dari lokasinya, dan lain sebagainya yang terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya merupakan jenis sumur pantau. Yang pertama ada sumur tunggal atau single screen well. Ini digunakan untuk memantau dari satu lapisan aquifer. Kemudian ada sumur bertingkat atau nested wells. Terdiri dari beberapa sumur dalam satu lokasi dengan kedalaman yang berbeda untuk memantau variasi-variasi vertikal pada muka air tanah. Selanjutnya ada cluster wells. Merupakan beberapa sumur yang ditempatkan berdekatan untuk memantau sistem aquifer yang cukup kompleks. Kemudian dari lokasi dan segi desain, lokasi sumur pantau sendiri ini ditentukan berdasarkan dari hasil pemetaan geologi yang dilakukan sebelumnya dan juga inventarisasi sumur. Kemudian untuk desain sumurnya sendiri, ini harus mempertimbangkan dari kedalaman aquifer, ketebalan lapisan permeabel, dan juga potensi kontaminasi yang terdapat antar lapisan. Lalu material casing dan screen ini harus non-reaktif terhadap air tanah agar tidak mempengaruhi hasil dari kualitas airnya sendiri. Lalu data yang diperoleh dari sumur pantau ada beberapa hal. Yang pertama itu ada ketinggian muka air tanah atau biasa disebut dengan head untuk pembuatan peta kontur potensial hidrolik. Kemudian ada perubahan kualitas air seperti pH, TDS, dan juga konsentrasi polutan. Dan terdapat data tren jangka panjang terkait recharge, discharge, dan juga dampak dari pemompaannya itu sendiri. Adapun manfaat dari monitor wells yang jangka panjang ini adalah memungkinkan kita untuk mendeteksi awal perubahan hidrogeologi ataupun kontaminasi, kemudian menjadi dasar kebijakan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, dan juga mendukung evaluasi efektivitas proyek remediasi atau pengisian kembali. Selanjutnya ada test drilling dan eksaminasi dari drill cuttings. Test drilling atau pengeboran uji adalah langkah penting dalam penyelidikan bawah permukaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang lapisan geologi
dan juga kondisi akuifer di suatu lokasi. Pengumpulan uji ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil dari interpretasi, pemetaan geologi, dan juga survei geofisika, serta untuk menentukan ketebalan, kedalaman, dan karakteristik hidrogeologi dari setiap lapisan yang telah ditembus, menurut Moore di tahun 2012. Dan tujuannya sendiri yaitu untuk menentukan struktur dan susunan stratigraphy bawah permukaan berdasarkan data yang real, lalu mengkonfirmasi interpretasi hasil pemetaan geologi dan survei geofisika, selanjutnya mengidentifikasi zona akuifer dan lapisan kedap air atau akuitar untuk kepentingan eksplorasi air tanah. Selanjutnya yaitu menyediakan titik referensi bagi pengambilan sampel air dan juga uji permeabilitas lapangan. Selama proses pengeboran ini, sampel serpihan bor atau drill cutting dikumpulkan secara berkala untuk dianalisis. Kemudian pemeriksaan sampel ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis batuan, tekstur, warna, kandungan mineral, dan permeabilitas yang relatif. Hal ini membantu untuk menentukan formasi yang berperan sebagai akuifer ataupun lapisan kedap air. Pengamatan ini dilakukan menggunakan loop ataupun mikroskop lapangan agar hasil deskripsi lebih akurat, menurut Devin dan McDonnell tahun 2005. Adapun catatan lapangan selama pengeboran yang perlu diperhatikan yaitu mencatat kedalaman pertama kali munculnya air dan volume air yang keluar saat pengeboran, lalu mengamati perubahan warna atau tekstur material bor yang bisa menunjukkan zona transisi antar formasi, serta merekam kondisi pengeboran seperti kecepatan penetrasi, kondisi lumpur bor, dan juga diameter lubang bor. Selain analisis dari litologi, selama proses pengeboran sendiri, penting untuk mencatat informasi teknis dan hidrogeologi yang terjadi di lapangan. Semua data ini akan dikompilasi dalam log sumur uji atau test well log yang nantinya berfungsi sebagai catatan utama hasil pengeboran dan interpretasi awal dari kondisi bawah permukaan. Dan log pengeboran ini harus mencakup beberapa informasi, diantaranya yang pertama ada driller, agensi, ataupun konsultan, di mana ini mencakup nama pengebor, lembaga, ataupun konsultan yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada lokasi dan juga nomor dari sumurnya, di mana itu terdapat koordinat geografis dan juga nomor identifikasi unik untuk masing-masing sumur. Yang ketiga ini ada starting and finishing date of drilling, di mana memuat tanggal dimulainya pengeboran dan selesai pengeboran, termasuk waktu penyelesaian dari konstruksi sumur. Selanjutnya ada depth of well, yaitu kedalaman total dari permukaan hingga dasar bor. Lalu ada juga depth to water. Ini merupakan kedalaman muka air tanah yang statis saat pengeboran sudah selesai. Selanjutnya ada result of pumping or bailing test, di mana ini merupakan hasil pemumpaan ataupun pengeluaran air untuk menilai kapasitas aquifer. Selanjutnya yaitu temperature and water quality field data. Mencakup dari data suhu air, produktivitas, pH, atau parameter kimia yang diukur langsung di lapangan. Lalu selanjutnya ada depth to first water, di mana ini merupakan kedalaman yang pertama kali air itu muncul selama proses pengeboran. Lalu selanjutnya ada depth of water table as drilling progresses, di mana merupakan perubahan kedalaman muka air tanah selama pengeboran berlangsung. Dan yang terakhir itu ada fluid density, viscosity, temperature, and specific conductance. Merupakan properti fisik fluida pengeboran yang dapat mempengaruhi hasil dari pengamatan hidrogeologi. Selanjutnya yaitu ada water level
measurements, ukuran muka air tanah atau water level measurements, merupakan langkah penting untuk menentukan kondisi hidrodinamik akuifer, termasuk arah dan gradien aliran tanah. Data ini digunakan untuk membuat peta kontur potensial hidraulik, yaitu potentiometric surface maps, yang menunjukkan pola pergerakan air tanah dan area imbuhan, atau recharge, serta pelepasan discharge. Tujuan dari pengukuran muka air tanah yaitu yang pertama, menentukan posisi dan fluktuasi muka air tanah, atau water table atau potentiometric surface. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi arah dan kecepatan aliran air tanah. Yang ketiga, mengevaluasi dampak pemumpaan terhadap sistem akuifer dan potensi penurunan muka air. Kemudian yang keempat, mengamati keterkaitan antara air tanah dan air permukaan di area penelitian. Kemudian, data muka air tanah memiliki beragam fungsi penting dalam hidrogeologi dan manajemen sumber daya air tanah, meliputi indicate the change in groundwater storage, menunjukkan volume tanah dari waktu ke waktu, baik akibat recharge alami maupun eksploitasi. Kemudian, observe the rate of water withdrawal, mengamati tingkat penurunan muka air tanah secara regional, penggunaan tanah berlebih. Kemudian, show relationship of groundwater and surface water, menjelaskan hubungan hidrologis antara air tanah dan air permukaan, seperti sungai, danau, dan juga rawa. Kemudian, provide long-term records to evaluate the effect of water management programs, menyediakan rekaman jangka panjang yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan atau proyek pengelolaan air. Kemudian, estimate recharge and discharge, membantu menghitung laju pengisian ulang atau recharge dan pelepasan atau discharge sistem akuifer di area tertentu. Kemudian ada estimate the hydraulic character of aquifer, yaitu menentukan sifat hidraulik akuifer seperti konduktivitas hidraulik, torativitas, dan kapasitas akuifer. Kemudian ada provide database for water management needs, menjadi basis data utama dalam perencanaan dan manajemen sumber daya air tanah yang berkelanjutan. Kemudian ada identify areas where water level is near land surface, yaitu identifikasi area berisiko genangan atau salinity, di mana muka air tanah sangat mendekati permukaan. Kemudian ada estimate rate and direction of groundwater movement, yaitu menentukan kecepatan dan arah aliran air tanah dengan membandingkan elevasi muka air tanah antar sumur. Kemudian ada delineate reach of gaining and losing bagi sungai yang menerima atau gaining atau kehilangan air ke aquifer atau losing streams. Kemudian ada monitor earthquakes, yaitu mendeteksi fluktuasi muka air tanah akibat aktivitas seismik. Karena perubahan tekanan bawah tanah dapat memengaruhi posisi muka air. Kemudian pengukuran biasanya dilakukan menggunakan beberapa metode seperti weighted steel tape, electric tape, atau pressure transducer otomatis. Tiap metode memiliki keunggulan tersendiri tergantung pada kedalaman sumur, tingkat presisi yang dibutuhkan, dan juga durasi pemantauan. Hasil pengukuran harus selalu mengacu pada titik referensi tetap atau top of casing, agar data antar waktu dapat dibandingkan dengan akurat. Kemudian prinsip pengukuran yaitu yang pertama, setiap pengukuran harus menggunakan referensi ketinggian tetap. Yang kedua, pengukuran dilakukan secara periodik untuk memantau tren perubahan. Kemudian yang ketiga, kondisi cuaca, waktu, dan metode dalam lapangan untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya masih mengenai water level measurement, yaitu ada weighted steel tape. Weighted steel tape adalah alat manual
yang digunakan untuk mengukur kedalaman muka air tanah di dalam sumur dengan memanfaatkan pita baja atau steel tape ya, yang bagian ujungnya dilapisi kapur. Ketika pita baja tersebut diturunkan ke dalam sumur dan bagian ujungnya terendam air, kapur akan terhapus atau basah hingga batas tertentu. Panjang bagian yang basah menunjukkan kedalaman muka air tanah dari titik ukur atau measuring point. Di gambar 4 ini ditunjukkan dari alat tersebut. Selanjutnya ada alat electrical tape. Electrical tape method merupakan metode pengukuran muka air tanah yang menggunakan pita listrik yang dilengkapi dengan probe pada ujungnya. Pita ini biasanya memiliki tanda setiap 100 kaki atau meter untuk memberikan tingkat ketelitian yang tinggi. Saat probe diturunkan ke dalam sumur dan menyentuh permukaan air, rangkaian listrik akan tertutup hingga menyalakan lampu indikator atau membunyikan buzzer. Tanda atau suara tersebut menunjukkan bahwa probe telah mencapai muka air tanah dan kedalaman dapat dibaca langsung dari skala pada pita. Metode ini banyak digunakan karena cepat, praktis, dan cukup akurat untuk pengukuran lapangan, terutama dalam kegiatan pemantauan air tanah secara rutin. Namun, pada sumur dengan kedalaman lebih dari 70 meter, terdapat kemungkinan terjadinya sedikit kesalahan pengukuran akibat peragangan kabel atau wire stretching yang dapat memengaruhi keakuratan hasil. Berikut untuk gambar metode electrical tape. Berikutnya ada metode pressure transducer. Pressure transducer method merupakan metode pengukuran muka air tanah yang menggunakan sensor tekanan atau transducer probe untuk mendeteksi kedalaman air di dalam sumur. Prinsip kerjanya didasarkan pada berat kolam air di atas sensor. Semakin dalam sensor berada, semakin besar tekanan air yang terukur. Metode ini sangat berguna dalam uji aquifer, terutama ketika perubahan muka air terjadi ketika cepat seiring waktu, karena mampu merekam data secara otomatis dan kontinu. Data hasil pengukuran ditransfer langsung ke data loggers seperti in situ, logger untuk disimpan dan dianalisis. Beberapa jenis pressure transducer tersedia di pasaran, sehingga pemilihan alat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien. Gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pressure transducer method. Lalu selanjutnya ada tracing teknik. Tracing teknik atau teknik penelusuran air tanah merupakan metode penting dalam investigasi bawah permukaan yang digunakan untuk menentukan arah, kecepatan, dan konektivitas sistem aliran air tanah. Metode ini melibatkan pengenalan atau injection bahan penelusur atau tracer ke dalam sistem air tanah dan pemantauan atau monitoring keberadaannya di titik-titik sumur atau sumber air lainnya untuk melihat bagaimana air bergerak ke bawah permukaan menurut Freeman 2004. Teknik ini sangat berguna untuk memahami pola pergerakan air tanah, tingkat percampuran antar aquifer, dan hubungan antara air tanah dan air permukaan. Hasil dari tracer test dapat membantu menentukan kecepatan aliran, arah migrasi kontaminan, zona recharge dan discharge, serta memperkirakan parameter hidrolik aquifer seperti porositas efektif dan konduktivitas hidrolik. Selanjutnya terdapat dua kategori utama dalam teknik penelusuran, yaitu pressure alami dan pressure buatan. Pertama ada natural pressure atau pressure alami. Natural pressure adalah bahan yang sudah terdapat secara alami dalam sistem air tanah. Mereka tidak perlu disuntikan dan digunakan untuk melacak aliran berdasarkan variasi alami dalam komposisi air menurut Kendall dan McDaniel 1998. Contohnya, yang pertama ada isotop stabil seperti oksigen 18 dan deuterium, digunakan untuk menelusuri asal-usul air dan proses evaporasi dan evaporasi recharge. Yang kedua ada isotop radioaktif seperti tritium atau karbon 14, digunakan untuk menentukan usia air tanah atau groundwater age dating. Yang ketiga ada parameter kimia alami seperti konduktivitas listrik, suhu, ion-ion terlarut, digunakan untuk mendeteksi zona percampuran antar sumber air tanah.
Lalu yang kedua ada artificial pressure atau pressure buatan, adalah bahan yang secara sengaja dimasukkan ke dalam sistem air tanah. Zat ini dipilih karena dapat dilacak dengan mudah, stabil, dan tidak bereaksi secara kimia dengan lingkungan. Menurut Clary dan Wei 2003, jenis pressure buatan yang umum digunakan meliputi terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada dye pressure atau pewarna, seperti fluorescent, rhodamine BT, atau iosin, digunakan karena mudah dideteksi bahkan pada konsentrasi rendah dan relatif aman bagi lingkungan. Yang kedua ada salt pressure atau garam, misalnya NaCl atau LiCl, digunakan untuk studi kuantitatif mengenai kecepatan aliran dan tingkat pencampuran air tanah. Yang ketiga ada radioactive pressure, seperti tritium, digunakan dengan hati-hati dalam penelitian kontrol untuk menentukan waktu tempuh air antar titik. Lalu yang keempat ada chemical pressure, misalnya gas SF6 atau sulfur hexafluorid atau freon, digunakan untuk menilai umur dan dinamika sistem air tanah dalam. Kemudian untuk tracing teknik, untuk proses tracing dilakukan secara sistematis agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Berikut tahapannya meliputi yang pertama itu adalah perencanaan dan pemilihan lokasi, menentukan titik injeksi, sumur-sumber, titik observasi, sumur pantau, berdasarkan hasil pemetaan geologi dan data muka air tanah. Lokasi harus mewakili arah aliran utama akuifer. Kemudian untuk yang kedua, pemilihan jenis pressure. Pemilihan didasarkan pada tujuan pengujian, sifat kimia akuifer, dan jarak antar sumur. Kemudian untuk yang ketiga, injeksi tracer ke dalam sistem air tanah. Bahan tracer dimasukkan ke dalam sumber dengan volume tertentu. Seringkali diikuti oleh pembilasan menggunakan air bersih agar tracer terdorong masuk ke zona jenuh air. Kemudian yang keempat adalah pemantauan atau monitoring. Dan di sini konsentrasi tracer diukur secara periodik di titik observasi untuk menentukan waktu munculnya tracer atau pickout time yang menunjukkan kecepatan dan arah aliran air tanah. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Kurva konsentrasi tracer terhadap waktu, pickout curve digunakan untuk menghitung kecepatan aliran, dispersi, dan porositas efektif dari akuifer. Kemudian tracking teknik memiliki banyak aplikasi praktis dalam investigasi air tanah. Di antaranya, yang pertama adalah menentukan arah dan kecepatan air tanah. Tracer test memberikan bukti empiris yang lebih akurat dibandingkan perhitungan teoritis dari gradien muka air tanah. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara air permukaan dan air tanah. Misalnya, apakah sungai tertentu menerima air dari akuifer, draining stream, atau kehilangan air ke dalamnya, atau losing stream. Itu yang ketiga, melacak penyebaran polutan di bawah permukaan. Tracer digunakan untuk meniru pergerakan kontaminan dan perkirakan waktu tempuhnya. Kemudian yang keempat, menentukan zona recharge dan discharge melalui waktu kedatangan tracer. Dapat diketahui area imbuhan, recharge area yang mengisi sistem akuifer. Menilai tingkat konektivitas antar lapisan akuifer. Jika tracer muncul di lapisan berbeda, berarti ada koneksi vertikal atau kebocoran hidrolik leakage antar formasi.
Kemudian untuk tracer yang baik untuk penelitian hidrologi harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang diantaranya yang pertama adalah bersifat inert atau tidak bereaksi kimia atau biologis dengan aquifer. Kemudian yang kedua, mudah dideteksi pada konsentrasi rendah. Untuk yang ketiga, tidak beracun dan ramah lingkungan. Untuk yang keempat, dapat terlarut sempurna dalam air dan mengikuti pergerakan fluida secara alami. Untuk yang kelima, tidak mengalami degradasi atau absorpsi pada mineral batuan. Yang keenam adalah murah, sudah digunakan dan tersedia dalam jumlah yang memadai. Terus selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan tracking teknik meliputi yang pertama kelebihannya. Yang pertama, memberikan data empiris langsung tentang arah dan kecepatan aliran air tanah. Itu yang kedua, dapat digunakan untuk mengonfirmasi model hidrologi yang dibangun dari interpretasi teoritis. Tiga, berguna untuk mendeteksi koneksi antar aquifer atau antara air tanah dengan sungai. Kemudian kekurangannya itu yang pertama adalah biayanya yang relatif tinggi, terutama untuk tracer isotop atau gas langka. Itu yang kedua, resiko pencemaran lokal jika tracer tidak dipilih dengan benar. Itu yang ketiga, memerlukan pengawasan lapangan yang intensif selama pengujian berlangsung. Nah, untuk selanjutnya kesimpulannya, yang pertama adalah subsurface investigation dimulai dengan geologi atau geologic mapping untuk mengenali struktur batuan, lapisan aquifer, dan satuan geologi yang mengontrol pergerakan serta penyimpanan air tanah. Tahap ini memberikan kerangka konseptual bagi interpretasi hidrologi yang akurat. Yang kedua, melalui inventarisasi sumur atau inventory of wells, data dari sumur-sumur yang sudah ada digunakan untuk memahami kondisi aquifer tanpa perlu langsung melakukan pengeboran baru. Informasi seperti kedalaman, debit, dan kualitas air menjadi dasar penentu zona potensial air tanah. Yang ketiga, sumur pantau atau monitor wells dibangun untuk merekam fluktuasi muka air tanah, arah aliran, dan perubahan kualitas air secara periodik. Data dari sumur pantau sangat penting untuk memantau dampak eksploitasi serta mendeteksi kontaminasi dini. Yang keempat, tes drilling dan pemeriksaan drill cuttings memberikan bukti fisik Selanjutnya adalah kesimpulan subsurface investigation dimulai dengan pemetaan geologi atau geologic mapping untuk mengenali struktur batuan, lapisan aquifer, dan satuan geologi yang mengontrol pergerakan serta penyimpanan air tanah. Tahap ini memberikan kerangka konseptual bagi interpretasi geologi yang akurat. Melalui inventarisasi
inventarisasi sumur atau inventory of well. Data dari sumur-sumur yang sudah ada digunakan untuk memahami kondisi akuifer tanpa perlu langsung melakukan pengeboran baru. Informasi seperti kedalaman, debit, dan kualitas air menjadi dasar penentuan zona potensial air tanah. Sumur pantau atau monitor wells dibangun untuk merekam fluktuasi muka air tanah, air aliran, dan perubahan kualitas air secara periodik. Data dari sumur pantau sangat penting untuk membantu memantau dampak eksploitasi serta mendeteksi kontaminasi dini. Kemudian, tes drilling atau pemeriksaan drill cutting memberikan bukti fisik mengenai struktur dan litologi bawah tanah. Catatan pengeboran atau tes well log mencakup data lengkap seperti kedalaman, muka air, uji pemumpaan, dan karakteristik air yang menjadi dasar interpretasi sistem akuifer. Water level measurement digunakan untuk menilai kondisi hidrodinamik akuifer. Data ini digunakan untuk menentukan arah aliran, gradien hidrolik, serta perubahan volume penyimpanan air tanah. Informasi ini juga membantu dalam perencanaan pengelolaan air tanah jangka panjang. Selanjutnya adalah pressure test menggunakan bahan alami atau buatan untuk menelusuri arah, kecepatan, dan konektivitas sistem aliran air tanah. Metode ini efektif untuk mengidentifikasi hubungan antara air tanah dan air permukaan serta pola migrasi kontaminan. Terus selanjutnya di sini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.